Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatano Priyadi. Saya Fadfur Rahman. Di video kali ini kami akan mempresentasikan dan mendemokan hasil proyek UAS kami dari mata kuliah pemrograman web. Yang pertama, latar belakang. Mengapa kami buat ini? Karena sistem informasi berbasis web kini dibutuhkan untuk mengolah data akademik secara efisien dan aman. Salah satu elemen penting adalah sistem login dan manajemen data yang hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu. Dan dalam proyek ini dikembangkan sistem login serta halaman dashboard yang dapat menampilkan dan mengolah data dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Dan bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah PHP dan data disimpan dalam database MySQL. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada bagian rumusan masalah ini bagaimana membuat halaman login yang dapat memverifikasi user dengan aman. Yang kedua, bagaimana cara membatasi akses halaman hanya untuk pengguna yang sudah login. Dan yang ketiga, bagaimana menampilkan data dosen, mata kuliah, dan mahasiswa di halaman dashboard. Dan yang keempat, bagaimana mengatur sistem logout agar pengguna keluar dari session. Nah, di sini saya akan menjelaskan metodologinya. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga HTML. Dan untuk desainnya kami menggunakan CSS dan Bootstrap agar kami membuatnya agar tampilannya menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Dan kami juga di sini menggunakan MySQL untuk membuat database-nya. Untuk tahapan pengembangannya, di sini kami membuat halaman login untuk autentifikasi pengguna. Penggunaan session start untuk mengakses halaman login, menampilkan total data dosen, mata kuliah, dan juga mahasiswa di dashboard, dan juga menerapkan fitur logout pada logout dan PHP. Dan kami juga menampilkan tabel di halaman masing-masing, seperti tabel dosen, tabel mahasiswa, dan juga tabel mata kuliah. Langsung saja di sini kami akan mendemokan apa yang telah kami buat. Nah, langsung saja kalau begitu kami tampilkan halaman pertamanya. Di sini kami membuat halaman login. Lebih kurang tampilannya seperti ini. Ada untuk masukkan username dan juga password. Di sini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasukkan username-nya untuk login ke dalam database-nya. Misalkan di sini kami buatnya salah. Nah, di sini langsung muncul username atau password salah. Jadi cuman orang yang tahu passwordnya saja yang bisa masuk ke dalam database yang telah kami buat. Nah, setelah login, lebih kurang tampilan dashboardnya akan seperti ini. Di sini ada tabel untuk logout, dan juga ada di dalam dashboardnya ini ada tabel dosen untuk melihat nama-nama dosen yang telah dimasukkan sebelumnya. Juga ada untuk tabel mata kuliah dan juga tabel mahasiswa. Di sini langsung saja kita coba yang tabel dosennya. Nah, di sini langsung saja kita coba yang tabel dosennya. Lebih kurang kami membuatnya seperti ini. Di sini ada kolom pencarian dosen, nama, NIDN, jurusan, dan juga email. Di sini jika ada dosen baru, kita isi formulir dan klik tambah untuk menambahkan data dosen tersebut ke dalam database. Di sini kita coba aja langsung membuat nama dosennya. Misalnya sini kita buat Muhammad Fatara Ropriyadi, NIDN-nya kita buat 1 sampai 8. Jurusannya sama, kita buat saja ilmu komputer. Emailnya kita buat aja email dosen tersebut. Nah, jika semuanya sudah terisi, kita klik aja tambah untuk menambahkan data-data dosen tersebut. Seperti ini. Ini juga bisa untuk mengedit jika ada kesalahan penulisan, bisa kita edit di sini. Kalau misalnya sudah, langsung saja kita simpan. Dan di sini kita juga bisa menghapus data yang sudah kita masukkan tadi. Dan untuk lebih mudahnya untuk mencari data dosennya, di sini kita bisa mencari di kolom pencarian, di searchingnya. Lalu di sini kita buat. Nah, dia akan langsung muncul nama dosen yang kita cari. Kalau sudah, kita reset pencariannya.
setelah tabel dosen ini selesai, kita kembali lagi ke dashboard untuk mencoba yang tabel mata kuliah sama mahasiswa. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke yang tabel mata kuliahnya. Kita pencet manajemen mata kuliah. Lebih kurang sama seperti tadi. Di sini ada nama mata kuliah. Kita kalau mau menambahkan mata kuliah baru, kita isi aja formulirnya yang ada di sini. Semuanya, nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, dan juga semesternya. Di sini untuk mata kuliahnya kita coba buat biologi, kode mata kuliahnya C321. Untuk SKS-nya di sini kita bisa diginikan saja untuk berapa SKS, kita buat 2 aja semesternya. Nah, kita bisa pilih dari semester 1 sampai semester 8. Ini kita pilih aja yang semester 2. Kalau sudah datanya terisi semua, kita tambahkan aja data tadi. Dia akan muncul di bagian sini. Sama seperti tadi juga, di sini kita bisa untuk edit dan juga untuk menghapusnya. Di sini kita coba edit ya. Nah, kalau sudah selesai kita simpan aja di sini. Dia otomatis akan berubah di sininya. Untuk ininya juga sama seperti yang dosen tadi, kita bisa mencari mata kuliahnya dari sini saja supaya tidak susah. Ini kita cari mata kuliahnya biologi. Nah, maka akan tampil di bawah ini yang mata kuliah biologi saja. Lebih kurang itu untuk tabel mata kuliah. Kita kembali lagi ke dashboard untuk melanjutkan yang tabel mahasiswa. Nanti kita masuk ke tabel mahasiswa. Nah, pada tabel mahasiswa tampilannya sama seperti yang 2 tabel sebelumnya. Namun di sini kita memasukkan nama mahasiswa. Seperti nama saya misalnya, dan NIM-nya serta jurusannya. Kita masukkan jurusannya apa aja. Karena kita masukkan di sini statistika atau ilmu komputer. Dan semester kita pilih semester berapa. Misalnya sekarang semester 2. Kita bisa pilih statusnya mahasiswa ini aktif, magang, ataupun tidak aktif. Kita klik aktif, lalu kita klik tambah. Maka akan menambah tampilannya di sini. Yang ID pertama ada Joli Amun Sinaga dan ID kedua ada Muhammad Fathar Nopriadi. Misalnya kita menambah, ini sudah ada namanya Afwan Fathur Rahman, tapi langsung klik tambah, itu tidak akan bisa karena NIM-nya masih kosong. Begitu juga dengan NIM, misalnya NIM walaupun sudah kita tambah dan jurusan dan sisanya masih kosong, maka akan diminta untuk mengisi tabel yang masih kosong. Serta kita bisa mengedit mahasiswa ini, misalnya yang awalnya aktif dia mengambil masa lampau, kita bisa pilih dia menjadi tidak aktif, lalu kita simpan. Maka statusnya akan berubah menjadi tidak aktif. Bisa juga kita mengganti mahasiswa ini menjadi magang, lalu kita simpan, maka statusnya akan menjadi magang. Dan di sini kita bisa mencari misalnya Joli Amon Sinaga, dan pada pencarian di bawahnya hanya akan muncul Joli Amon Sinaga saja, tidak dengan yang lainnya. Lalu kita klik reset filter, maka yang di bawahnya akan muncul lagi yang lainnya. Begitu juga kita juga bisa menghapus, akan muncul tampilan yakin akan menghapus, kita klik OK, maka data tersebut akan hilang. Dan semua data itu akan masuk ke database kita di MySQL. Seperti pada dosen tadi yang dijelaskan oleh teman saya, datanya akan masuk ke tabel dosen di database kami yang bernama universitas. Nih, seperti ini. Akan muncul semuanya di database. Kemudian ini ada tombol logout. Saat kita klik logout, maka akan muncul ke tampilan login yang di awal.
Mungkin itu saja yang kami presentasikan atau kami demokan website kami, project UAS pemrograman web kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, mungkin itu aja tadi yang telah kami demonstrasikan dari hasil yang telah kami buat. Di sini kami mendapatkan kesimpulan atau hasil dari proyek kami. Yang pertama, login berhasil, yaitu sistem login berhasil memverifikasi penggunaan menggunakan username dan password yang ditentukan. Seperti yang telah kami demonstrasikan tadi, jika username dan password sudah benar, dia akan langsung masuk ke dalam dashboard. Jika salah, maka akan muncul tulisan ID atau username dan password salah. Yang kedua, akses terbatas. Semua halaman dicek menggunakan session. Jika belum login, diarahkan kembali ke login atau tidak bisa melanjutkan ke dalam database-nya. Yang selanjutnya, database interaktif. Dashboard PHP menampilkan total data dosen, mata kuliah, dan mahasiswa dengan tampilan yang mudah dibaca. Seperti yang kami sudah demonstrasikan tadi, di sana ada nama-nama dosen, mata kuliah, dan juga mahasiswa yang telah kami buat yang ada di dalam database-nya. Selanjutnya, manajemen data berfungsi. Halaman dosen, mata kuliah, dan juga mahasiswa masing-masing menampilkan isi tabel dari database secara dinamis. Yang terakhir, logout aman, yang berarti logout menghapus session dan mengarahkan kembali ke halaman login. Setelah yang kami demonstrasikan tadi, setelah menekan tombol logout, maka akan langsung otomatis kembali ke halaman login. Mungkin segitu saja hasil presentasi kami tentang proyek UAS kami dari pemrograman web. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.